Singkatnya apa? Bib, nanti pintu masuk ono Bib, gerak-gerak depan 15 menit hancur. Itu ngomongnya di kantor Pol. Nanti setelah itu Bib, Majelis Taliknya Habib ini tempat acara hall, jamaah pengajian, ini 15 menit hancur nanti. Setelah ini Bib, makam Mbak Priuk 15 menit hancur. Saya depan orang tua, saya bilang, Pak, wali kota sampai ngomong jangan sembarangan. Insya Allah yang hancur bukan ini tapi Bapak nantinya. Nah saya ini nggak tahu Bapak Ibu. Saya pikirkan bohongan ngegertakin saya ngajarin ngaji di sini sama anak kecil. Santri saya 60 orang ngajarin ngaji. Nanti tiba-tiba ada laporan, Bib, makam Mbak Priuk mau digusur. Kapan? Sekarang itu banyak ribuan Satpol PP kan. Itu Satpol PP ribuan Pak, jumlahnya ada 7.000 Satpol PP. Itu saya punya santri 60, anak kecil yang menang yang mana ini? Kalau Bapak punya durian sama ketimun diaduin, yang ngejret adalah ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah santri saya, nah mereka 7.000 Satpol PP ini bukan hanya orang, tapi bawa alat gerak, beko. Tahu Pak beko Pak? Ya. Beko, bulldozer, gas air mata, senjata tajam, air water cannon, perik mata, tameng, helm komplit. Nah santri saya ke depan, itu bawa itu tuh alat itu, tuh hadro. Apa orang Jawa bilang? Tebangan ya. Kalau saya hadro. Ini bawa ke sono santri saya ke depan. Nah sampai depan, itu sama berhadapan sama ribuan Satpol PP. Mereka udah siap, dia bingung. Loh anak-anak kecil semua katanya. Udah gitu kecil semua kayak Pak Yai bersarung semuanya. Santri saya anak kecil gini bersarung semuanya. Gak ada pakai celana. Bersarung semua nih. Udah gitu bawa hadro selawatan di depan. Gak ada rasa takut anak kecil santri saya. Gak ada rasa takut. Nah, tiba-tiba ada komandan Satpol PP. Saya lagi itu belum tahu namanya. Namanya sekarang udah tahu Hariat Majelis. Itu badannya gagah, bengis, mukanya seram. Itu bicaranya kasar Pak. Bongkar, tidak ada makam wali-walian kata. Ya Allah ya Rabb. Itu saya kaget terkejut, siapa yang mengatakan begitu? Itu kata anak kecil santri saya, komandan Satpol PP. Saya berdoa di depan, ya Allah ya Rabb. Itu orang mengatakan begitu, ya Allah ya Rabb, berkat sir karomah Priuk. Itu biar kena ajab ya Allah ya Rabb. Itu begitu saya doa ngaminin anak kecil, itu jatuh Pak. Itu jatuh gak bangun-bangun. Saya lihat itu gak bangun-bangun, digotong sama pasukan Satpol PP, digotong, dibawa kemana saya nggak tahu, di ambulan. Itu saya berdoa lagi, ya Allah ya Rabb, jangan dikasih bayi itu orang, jangan dikasih sehat, jangan dikasih sembuh, dan jangan dikasih mati dulu ya Allah ya Rabb. Sampai sekarang nih Bapak Ibu komandan Satpol PP, kejadian 2010 sampai sekarang 2019, berarti udah 9 tahun, sampai sekarang itu komandan Satpol PP itu masih hidup, tapi yang geletak di kasur, gak bisa bangun, gak bisa duduk. Nah itu badannya gede, gemuk, itu habis badannya kurus, kotoran, beraknya di kasur, kencingnya di kasur, makan di kasur. Itu kasurnya penuh dengan kotoran, makan keluar lagi, makan keluar lagi, makan keluar lagi. Udah itu keluarganya udah angkat tangan capek, manggillah kiai ustadz wilayahnya, suruh bacain yasin supaya biar cepat mati katanya. Tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Panggil dokter, suntik mati. Yang berapa bulan disuntik mati, nggak mati-mati. Akhirnya dimasukin ring yang harga 100 juta jantungnya. Itu ringnya itu keluar lagi. Nah dokternya ini agamanya Kristen, kata dokternya ini nggak bisa baik, harus minta maaf di makam Mbak Priuk katanya. Jadi dokternya ngomong begitu, nyaranin. Sampai sekarang nggak ada minta maaf seperti itu. Emang saya udah sakit hati juga Bang. Itu depan saya ngomongnya seperti itu. Singkat Bapak ya, ini sampai sekarang dia masih hidup, cuma badannya habis mereka. Nah yang megang beko nih, Satpol PP, itu begitu bergerak, mau ngancurin pintu masuk Gapura depan, tiba-tiba bekonya itu mati. Udah nggak tersentuh lagi nih, pintu masuk Gapura. Mati, tiba-tiba mesinnya meledak, keluarkan api, kebakar, dia kaget terkejut. Begitu ngeliat ke depan, itu supir bekonya ngeliat orang raksasa, pakai jubah putih-putih, itu tingginya begitu dilihat 35 meter tingginya. Itu depan orang raksasa. Jadi ada gaib makam Mbak Priuk nungguin depan. Ada satu orang di sini, 2 orang katanya mereka ngelihat. Yang Gapura kedua 2 orang, 1 orang. Itu kabur semuanya. Mereka loncat ngasih tahu, itu lihat ada orang raksasa kabur semuanya. Nah mereka di sono di depan Gapura itu ngelemparin batu, bukan ngelempar batu, mengeluarkan tembakan gas air mata. Nah gas air mata ini di alam Mbak Priuk ini hampir 30 butir gas air mata, itu tidak ada yang meledak satupun juga. Diambillah santri saya anak kecil, diambil, dipegang, dilemparin ke Satpol PP, jatuh di Satpol PP, itu tiba-tiba meledak, mengeluarkan asap, perih semua matanya Satpol PP. Banyak ajaiban itu luar biasa. Mereka heran, perih, bubar semuanya. Mereka mundur, maju lagi, bawa air water cannon yang perih ke mata, itu airnya disemprotin ke anak kecil. Itu air itu kalau kena mukanya, matanya itu bisa perih, kalau nggak diobatin bisa buta, mengakibatkan buta. Itu air
pintu masuk di halaman itulah kena anak kecil. Itu kayak ada yang jagain. Di halaman pun air pun nggak jatuh sampai ke bumi. Jangan, itu nggak jatuh yang dijagain. Tiba-tiba dari halaman keluar angin besar, itu air didorong sama angin berbalik lagi, yang tersemprot adalah Satpol PP. Perih semua matanya. Jadi banyak gaib Pak yang dijagain di sini Pak. Tolongin. Mereka mundur lagi, maju lagi. Itu santri saya anak kecil ditembakin peluru tajam. Itu emang mau dimatiin saya sama santri saya hari itu juga. Peluru tajam yang mematikan, itu sumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Mereka udah sediain ratusan truk di Tanah Merah. Itu kalau Habib mati di tempat, santri saya mati di tempat, itu hari itu langsung diuruk sama Tanah Merah, tanpa disolatkan lagi, tanpa dimandiin lagi, tanpa dibungkuskan kafan. Tapi Allah punya perlindungan, itu begitu ditembak anak kecil santri saya kena badannya tapi nggak tembus, bajunya pun nggak bolong. Bajunya nggak bolong, nempel di baju jatuh, nempel di baju jatuh. Itu yang ditemukan peluru tajam ada 12 butiran peluru tajam kemarin kejadian. Itu alhamdulillah. Nah mereka bingung, maju lagi dihadapi lagi sama santri anak kecil di depan. Itu tamengnya dipukul belah dua, helmnya belah dua. Nah mereka bicaranya apa ngomongnya? Ini santrinya Mbak Prim mungkin dikasih ilmu sama Habibnya. Padahal saya nggak kasih ilmu apa-apa, ilmunya cuma banyutek, keripik singkong aja. Cuman saya di sini suka ngamalin baca Injil Sakral. Injil Sakral ini ada 3 lembar, ada 3 lembar. Cuman kefilannya saya ambil. Bacaannya itu alfi 7 kali. La haula wala quwwata illa billah. 1000 kekuatan, tidak ada ya daya upaya kecuali kuatan dari Allah Ta'ala. Itu dibukul tameng anak kecil belah dua. Bingung mereka mundur. Nah, tiba-tiba santri saya di depan mendengar suara saya, teriakan saya, katanya suruh mundur, lari ke makam Mbah Priuk, jamaah semua anak-anak mundur deh. Ini saya belum pernah bilang mundur, itu kejadian perang kemarin, itu selalu takbir, Allahu Akbar, Allah. Cuman anak-anak santri saya ini bilang ada suara saya suruh mundur. Saya bilang kok malah mundur semuanya. Nah sebagian ke makam Mbah Priuk, ya udah saya suruh, udah jarak ke makam Mbah Priuk berdoa, munajat, wasilah, minta tolong. Nah saya sebagian berapa puluh orang di sini gerbang itu. Saya itu udah ketakutan Bapak itu, udah serahkan kepada Allah Ta'ala, udah siap mati di sini tepat. Itu berdoa terus, saya jalan terus, ya Allah ya Rabb, berkata Karoma Mbah Priuk, mudah-mudahan di makam dijaga, jamaah dijaga. Nah rupanya mereka ribuan masuk Bapak, tapi nggak masuk kemari Pak, nggak masuk kemari. Ini dari Gerapura kedua ini 30 meter ke depan. Itu begitu masuk stop, dia lari lagi sekecil-kecilnya keluar. Dia ngelihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Mbah Priuk itu yang kecil. Itu ada pasukan berkuda mereka lihat. Itu kabur keluar, saya lihat itu kabur semuanya. Jadi gaib ini.